Bagi masyarakat perbenihan hortikultura, nama Afrizal Gindow cukup populer. Pendapat Afrizal Gindow kerap dikutip berbagai media nasional dalam menyuarakan kepentingan pembangunan hortikultura di tanah air. Betapa tidak, Direktur Sales and Marketing PT Iswesit Indonesia atau Ewindo ini sejak 2011 didaulat menjadi Ketua Umum Asosiasi Produsen Perbenihan Indonesia atau Hortindo. Menurut pria berdarah Padang ini, dipercaya menahkodai asosiasi tidak mudah. Sebab yang dijembatani oleh asosiasi ini adalah beberapa perusahaan. Di dalamnya tentu ada konflik kepentingan perusahaan tiap anggota. Namun sebagai ketua asosiasi, kita dituntut manakala kita harus berlaku objektif, kita sampaikan secara objektif. Dan itulah yang barangkali yang dilihat oleh para teman-teman kita pelaku usaha perbenihan hortikultura di Indonesia, bahwasanya tanggung jawab itu insya Allah kami emban dengan baik, membawakan suara asosiasi, mewakili mereka semua. Tentunya kalau tatkala ada hal-hal yang konflik kepentingan, tentunya secara fair kita bisa bicarakan di dalam forum asosiasi. Meski tidak mudah, suami dari Hajah Rita ini mengakui menjadi Ketua Umum Hortindo banyak manfaatnya baik bagi pribadi maupun bagi Ewindo alias Panah Merah tempat ia berkarya. Dua, yang pertama adalah untuk pribadi. Pribadi itu kita ngelihat di situ diasah, bahwasanya kesabaran itu harus dikedepankan, harus mendengarkan lebih baik tatkala ada opini-opini yang muncul. Tidak boleh reaktif terhadap pendapat-pendapat dari teman-teman kita sejawat. Nah, manfaat terhadap perusahaan tentunya dipercaya oleh perusahaan untuk memegang sebuah asosiasi. Ini merupakan saya anggap sebagai satu amanah yang dikatakan kalau ini dikelola dengan baik, otomatis juga kita bisa membawa beberapa hal di luar sana untuk kepentingan perusahaan, informasi, relasi, kemudian juga bagaimana akses kita ke stakeholders yang lain. Termasuk asosiasi ini juga punya Hortindo ini juga punya akses ke asosiasi di Asia Pasifik yang lebih luas, di mana kami diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat, pandangan atas kebijakan-kebijakan yang dibuat dalam negeri. Nah itu tidak ada dalam mimpi saya sebelumnya, bahwasanya bisa berbicara di depan umum, didengarkan, gitu. Ya merasa happy sekali. Tanggung jawab seorang Afrizal kepada asosiasi tentu berbeda dengan tanggung jawab dia kepada perusahaan. Terlebih di Panah Merah, pria yang berulang tahun setiap tanggal 16 April ini membawahi 130 orang tim marketing. Walaupun sudah 25 tahun menggeluti dunia marketing, menurut Afrizal, memimpin di dua lembaga itu perlu seni sendiri-sendiri. Di sini tentu dari berpijaknya kita dan tujuan kita. Kalau di perusahaan ini sama-sama tujuannya sama nih. Artinya kita semua bagaimana perusahaan itu bisa maju, target penjualannya tercapai, jumlah produk yang dikenalkan meningkat, sedikit komplain, produk tersedia pada saat waktu. Jadi ini sama, misi ini sudah diemban, bahwasanya kita dalam value perusahaan kita disebutkan sahabat petani, kita selalu happy employee dan menjadi orang yang berinovasi. Itu jelas. Kalau di asosiasi, kepentingan yang dibawa itu kan memang berbeda-beda sesuai dengan di perusahaan mana nih kita berada sekarang. Nah, teman-teman anggota asosiasi juga membawa kepentingan-kepentingan ini, dan tidak jarang di dalam asosiasi itu kita terjadi argumentasi, perbedaan pendapat, dan tidak jarang, boleh dikatakan sering, titik pandangnya berbeda. Nah, disinilah seninya berbedanya, disitulah kita manakala kalau di perusahaan saat ada sesuatu yang kurang tepat di lapangan, kita on the spot bisa ngambil kesimpulan. Mau diapakan atau mau ada hal-hal yang kebijakan kita buat. Kalau asosiasi tarik ulur, dengarkan si ini, dengarkan pendapat si itu, sehingga semua bisa merasa dia terakomodasi. Walaupun akhirnya tidak semua juga bisa diakomodir, tapi kelompok besarnya lebih mengarah kemana. Nah itulah asosiasi. Masuk jajaran direksi di perusahaan benih terkemuka di Indonesia, Panah Merah, dan mengurus 16 anggota Hortindo, tentu Afrizal sangat sibuk. Di sisi lain, sebagai kepala rumah tangga, ia juga bertanggung jawab kepada istri dan ketiga putranya, yaitu Ridho Bilhak, Fadlan Sidiko, dan Rafa Tartila.
Memang ini satu seni sebenarnya ya, mengelola sebuah tanggung jawab dari perusahaan, merupakan tanggung jawab pokok. Yang mana dari tanggung jawab ke perusahaan itulah kita juga diamanahkan oleh keluarga untuk bekerja dengan baik. Mereka di rumah nungguin bagaimana supaya orang tuanya bekerja sukses di perusahaan tersebut. Memang segitiga ini memang harus kita jaga baik-baik. Afrizal menyadari waktu bagi keluarganya sangat terbatas. Meski begitu, ia lebih menekankan kepada kualitas bukan kuantitas pertemuan. Sabtu dan Minggu serta tanggal merah ia manfaatkan sebaik mungkin untuk bercengkrama bersama keluarga. Saya terima kasih ya sama keluarga saya, ya, dengan 3 anak laki semuanya. Satu diantaranya juga punya interest yang sama, dia suka bergaul dengan petani. Jadi kami memang hidup secara ekonomi itu bagaimana kita berkontribusi terhadap pertanian di Indonesia. Dan tentunya mereka juga merasakan tidak jauh kehidupan keluarga kami dengan petani. Ya, irisannya sangat luas sekali. Mereka support. Seperti yang saya katakan tadi ya, kadang-kadang challenge-nya, tantangannya adalah minggu depan mau berangkat nih. Nah, minggu itu pelan-pelan ngomongin, nah saya mau berangkat nih minggu depan. Hari keluarga buat saya ya jelas Sabtu dan Minggu. Ya frankly aja, gamblang aja bahwasanya kalau udah ada acara Sabtu Minggu, acara rapat apa, wah itu paling berat itu. Apalagi tatkala memang kita kadang-kadang juga harus terbang hari Minggu misalnya gitu, atau pulangnya hari Sabtu. Nah itu untungnya di perusahaan kita kalau hari Sabtu dan Minggu kepakai, boleh diganti di hari lain. Nah, ganti di hari lain ini benefit yang baik sekali untuk kita yang waktunya sangat terbatas. Sesibuk apapun, ternyata seorang Afrizal tidak bisa menghindar dari tenis. Hobi main tenis yang sudah di-maintain sejak 2007 itu, ia lakukan setiap Sabtu atau Minggu. Ia tidak memilih golf karena terlalu banyak penyita waktu. Bukan hanya itu, kultur panah merah yang humble atau rendah hati menurut dia harus tetap dikedepankan karena panah merah berhubungan dengan kehidupan petani. Mereka juga sangat mengerti bahwasanya orang tuanya atau papanya memang harus olahraga. Dan alhamdulillah tiap Sabtu Minggu masih bisa, nggak lama lah olahraga, paling setengah hari lah. Masih bisa main tenis dan kongko-kongko sama teman-teman di lapangan. Itu memberikan juga balancing, penyeimbang. Tentunya ada satu trik juga. Udah pulang main tenis, muka nggak boleh sedih, nggak boleh capek. Dibilang jam 1 kita ke mall ya Pak, ya harus berangkat ke mall, senyum gitu ya. Begitu mereka belanja di Mestik, contohnya, saya tidur di mobil. Afrizal rutin berolahraga sejak masih di bangku kuliah. Afrizal mengaku mulai keranjingan tenis selepas kuliah. Kini jika ada utusan East West dari Belanda datang, dialah yang menjadi lawan tandingnya. Bahkan, bersama teman-teman satu komplek perumahan, Afrizal sering diundang bertanding sampai keluar daerah. Menurut pria kelahiran 1963 ini, setidaknya ada 4 falsafah dalam berolahraga yang bisa diterapkan dalam bisnis, yaitu sportivitas, menjaga emosional dan tak menganggap remeh lawan, kerjasama, serta jaringan. Berolahraga berarti akan bertemu banyak orang yang dapat mempererat silaturahmi. Dalam menjaga kesehatan, selain main tenis, Afrizal juga penggemar sayuran dan buah-buahan. Saking cintanya dengan sayuran, di lantai 2 rumahnya, Afrizal juga menanam sayuran dengan sistem hidroponik. Sayuran itu udah jelas nomor 1, sayuran dan buahan. Kata para sesepuh, yaitu orang-orang tua yang udah pensiunan. Memang betul, makin kasana umur kita, sayur-sayuran dan buah-buahan, itu sangat dipentingkan. Jadi sesuailah kita bekerja, semakin banyak inovasi yang kita buat untuk perbenihan sayuran di Indonesia, semakin banyak support atau dukungan moral untuk kesehatan bangsa ini. Dan dari ukuran mikronya adalah dalam sebuah keluarga, yang tadinya makan sayur itu kalau orang Padang sayurnya cuma 2 jenis. 1 daun singkong, yang kedua nangka. Untuk malam nanti nangka lagi, singkong lagi gitu. Besok paginya makan lontong sayur, kuahnya apa coba? Nangka lagi gitu. Nah, jadi tentunya variasi itu harus kita rubah.
Dan saya pikir misi untuk masyarakat dimulai dari keluarga sudah mulai kelihatan bahwasanya cinta makan sayur. Kalau nggak ada sayur bingung sekarang.